Yang paling paling grass ya. Juve kehilangan kesempatan besar untuk ngambil Donnarumma gitu. Cristiano Ronaldo nggak menentukan kalau Dybala ya. akankah lebih bagus. Kami punya Padoin nih. Ada Mattia De Sciglio, ada Rugani, ada Piaka. Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi di segmen Mercato musim 2001-2022 bersama gue Jeki dan Ayas ya. Kali ini gue pengen ngomongin Mercato yang tak kunjung usai. Ya, isu dan rumor serta gosip serta apalagi ya, kembalinya pemain yang dipinjamkan. Iya, apakah startnya menentukan akhir musim seperti apa? Lu termasuk yang percaya nggak kalau start bagus, akhir musim bagus? Apa start terkadang nggak harus bagus tapi musim akhir bisa bagus? Kalau lu gimana? Gue lebih percaya yang proses ya. Jadi start nggak menentukan kalau start nggak menentukan. Jadi artinya Mercato sedemikian rupa ini walaupun kasarnya misalkan nggak sebagus musim kemarin, itu nggak menentukan juga. Nggak menentukan karena tetap namanya Mercato pasti ada adaptasi. Gitu. Adaptasi ya. Oke, start kita. Gue belum bisa bilang bagus, kenapa? Karena yang lain udah pada uji coba. Iya, kayak Juve kayaknya terakhir ya. Juve kayak agak lambat ya. Lagi PPKM. Iya, PPKM banget ini. Iya. Dari masalah uji coba, Mercato dan lain-lain gitu. Iya, karena memang nggak bisa dipungkiri pemain Juve nih semua main di tim inti timnas. Betul. Baik di Euro maupun di Copa. Walaupun di Copa nggak nyampe final, tapi nyampe final. Nyampe final. Sandro sama Danilo Ya. Oh iya benar-benar Sandro sama Danilo. Gue mikirnya Cuadrado mulu. Cuadrado sampai peringkat ketiga lagi, ya kan? Tapi Sandro sama Danilo main nggak sih pas di final? Danilo main, Sandro kayaknya enggak. Sandro diganti sama Renan Lodi. Gue mikirnya Cuadrado karena Cuadrado pasti main. Iya. Dan golnya bagus tuh lawan waktu peringkat ketiga. Oke, kita lihat season ini. Wah, season ini kita ada di Allegri versi 2-0. Akankah lebih bagus? Dan ini yang paling grass ya. Padoin jadi staff. Harapannya deh untuk Allegri Harapannya untuk Allegri ya seperti sebagaimana Marcelo Lippi sih atau Trapattoni datang gitu loh. Jadi 2.0-nya itu lebih bagus gitu. Lebih bagus ya. Dibanding sebelumnya, nggak jadi flop, malah nggak jadi blunder atau nggak jadi perjudian yang gagal untuk Juve gitu. Gue berharap lebih dari sebelumnya. Adapun Padoin yang gue cuma berharap dia bisa nurunin etos kerjanya kepada pemain-pemain Juve, karena gue kita udah tahu Padoin seperti apa, orang yang punya etos kerja, dia seakan-akan nggak dilihat perannya gitu sebagai pemain, tapi di sisi lain dia menunjukkan ketika dipilih line up atau apapun dia menunjukkan etos kerjanya itu sampai ada salah satu chance atau kori dari salah satu kurva shoot mengeluh-elukan Padoin gitu loh. Kalian punya Cristiano Ronaldo, kami punya Padoin gitu. Karena ngelihat keseriusan, hatinya dia bermain dengan hati, kemudian etos kerjanya dia bagus di Juve dan gelarnya pun melebihi orang yang legenda-legenda lain gitu loh. Makanya gue berharap turunnya adanya Padoin bisa menurunkan etos kerja dan bermain dengan hati di bawah panji Juve. Padoin ini staff apa ya? Nggak tahu. Gue belum tahu, sampai detik ini gue belum tahu dia staff masuknya ke staff apa ya. Cuman karena kemarin gue dengar desas-desusnya dia juga mengambil kursus pelatihan gitu. Gue pikir tadinya dia mau jadi pelatih U23 atau apa gitu, ternyata dia jadi staffnya Allegri. Harusnya Pirlo begini dulu nih. Harusnya, gue berharap gitu kemarin itu. Pirlo jangan langsung gitu, karena aduh, gue salah satu orang yang menyesal Pirlo diganti gitu. Kalau hanya penggantinya Allegri gitu. Harusnya Pirlo jadi aja staff pelatihan tim inti dulu. Dari bawah lah. Kayak Rossi kan di Mancini. Ya. Staff pelatih dulu. Terus Arteta. Terus banyak lah. Termasuk Zidane pun dari asisten. Iya, dari asisten juga kan. Oke, nextnya. Wah, ini pemain yang balik lagi dipinjamkan tahun lalu. Ada Luca Pellegrini juga. Ada Mattia De Sciglio, ada Rugani, ada Piaka gitu. Piaka langganan dipinjemin. Entah kenapa sih dia itu dipinjemin terus tiap musim. Piaka ini model-model yang kalau di training season bagus loh. Sering banget. Perhatiin dah. Saat dia training season atau free season itu dia bagus, tapi tiba-tiba dipinjemin lagi dan Juve kayaknya kecelek beli dia. Dijulukin Ronaldo of dari Balkan
tahu-tahu nggak sesuai itu gitu. Tapi karena kalau cedera. gua ngeliat sih ini kayak ya udah Juve ngumpulin aset aja. Tinggal nunggu momennya kapan pihak ada yang nawar. Iya, jadi kayak nunggu Ya nunggu udah. ini ya, nunggu jackpot. Ngumpulin aset aja. Iya. Nunggu nanti kayak Rugani, MDS nih, Siglio sama Piaka bakal ada yang nawar. Ada yang nawar. Ya? Iya kan, karena kan duit fresh semua nih. Iya. Ini jadi nggak laku lagi si Rugani. Harusnya kan ditawarin klub Prancis tuh. Iya, Rennes nggak laku kan, akhirnya dibalikin sama Rennes. Dibalikin. Gue juga bingung sih sama Rugani ketika dia digadang-gadang bakal jadi salah satu back sentralnya Itali dan Juve, malah akhirnya stuck gitu karirnya. Iya memang. Badannya nggak gede-gede, gue bingung sama Rugani, bener bingung. Back Juve yang badannya nggak keker kayaknya cuma Rugani aja gitu kayak. Kalau udah level main di elit memang nggak bisa main biasa aja. Harusnya memang harus ada naik step level dong. Udah ibaratnya lu udah di level bukan cuma bisa ngontrol, ngoper sama nendang. Dan bukan cuma bisa intercept aja Iya, gitu. lu udah harus di level di atas itu. Iya, intelijensi. Entah lu dengan bisa segala ngasis, macam. entah lu bisa golin kayak Dani Alves. Dani Alves golnya banyak loh. Iya. Betul. Kalau Jadi main di level elit tuh udah nggak boleh lagi lu cuma punya standar. Kalau cuma punya standar lu main di mediocre aja. Iya. Makanya kemarin saat di mediocre dia termasuk back terbaik ya, Iya. tanpa kartu kuning. Padahal dengan intercept tertinggi. Itu kan tandanya dia interceptnya bagus, rapih. Tapi ketika di Juve entah itu mental, entah dia tidak kalah di sebelumnya itu karena dicadangin terus gitu kan. Kalah ya, bingung sih saingannya juga Bonucci, Chiellini Ya gitu. kayak tadi kita bikin di segmen tentang pemain, kita sisipin tentang pemain-pemain muda. Betul. Pemain muda-muda yang nanti malam lagi seleksi nih lawan Cesena. Oh, Cesena. Gue sih berharap Luca Pellegrini dipakai sebagai tim inti dan memang nunjukin bahwa dia pantasnya. Ya. Karena gue udah males ngeliat lagi Sandro, lagi Sandro Danilo bek sayap. Ya. Gue juga berharap Maksudnya, sih Luka. ya udah Luca Pellegrini, tapi inti juga jangan cuma sekedar dibawa. Betul. Jadi skuad tahun ini cuman ya udah cuma Harusnya buat backup. Allegri, maksudnya kita berharap Allegri mampu mengoptimalkan Pellegrini ya. Jangan sampai kita dibilang Juve rugi karena Spinazzola dijual, Iya. gantinya ini tapi stuck aja gitu Pellegrini. Sedangkan Spinazzolanya jadi bagus. Fagioli juga kan kayak Marquinhos sekilas. Ya sekilas memang. Cuman jadi masalah adalah kalau zaman bermainnya kurang. Ya jam terbangnya kurang. Iya, dia harus dipinjemin. Cuman kan kalau dipinjemin begini ngerinya juga belum tentu main di mediocre malah naik. Malah dia terwarnai sama mediocre. Malah jadi mediocre. Jadi mediocre. Harusnya dia bisa naik sebagai bintang malah ikut-ikutan jadi mediocre. Tapi kalau menurut lo nih Cap, dari 4 orang ini siapa ya dari antara mereka yang bakal dipertahankan Allegri? Ya kalau yang dari faktanya sih pasti Rugani lah, Rugani sama Siglio Oh gitu. yang pasti. Tapi kalau ya, menurut gue sih Pellegrini sama oh kalau tadi kan empat ya. empat. Gue sih pengennya Pellegrini. Hmm. Pellegrini karena main muda jelas. Back sayap butuh main muda. Cuadrado nggak mungkin digantikan lah. Betul, daya jelajahnya Pellegrini juga bagus sih. Cuadrado nggak mungkin digantikan. Belum Iya. tergantikan. Tinggal Danilo Sandro nih yang gue males banget. Ya dari 2 musim dia lagi, 3 musim dia. Tapi Danilo musim kemarin terbaik loh Cap. Iya nggak salah Baik kan, sih. tetap. Dan gue ngeliat Danilo malah ada asiknya di saat dia main di DMF. Ah, DMF Gitu. mungkin beda ya. Cuman kalau back sayap, gue pengen ya yang seagresif kuat Iya. Cuadrado sih. Tapi emang Pellegrini sih memang kita akuin, gue juga pribadi berharap Pellegrini dijadiin Iya, masuk pemain line up. Allegri gitu, masuk line up atau apa. Dan sisanya paling ada Siglio sih, Iya. karena mungkin gak ada penawaran juga gitu. Iya, ini harusnya dijual semua Iya. biar gampang beli Locatelli. Betul. Kita bahas nanti Locatelli. Oke, selanjutnya. Nah, main inti ini Main itu udah pada kumpul ya. tim Udah yang lupa. kalah duluan yang datang duluan. Iya, tim kalah lama ya Kak. Iya, Mas. Turki. Kopa ya. Iya. Ya kan? Ya Demiral sih lagi Mercato ini Demiral lagi ditawar sama Atlanta. Iya. Ditawar sama Atlanta. Cuman belum deal masalah harga. Ya gue berharap Demiral mendingan dia main di line up lah, reguler aja. Karena line up kita udah cukup Delik sama Bonucci sih. Iya. Sulit gue pengen ngelihat Delik sama Demiral, nggak bisa. Iya. Masih enakan Delik sama Bonucci. Bonucci sejelek-jeleknya Bonucci memang
Nggak bisa. Entah ya, itu jatuhnya jam terbang atau memang pengalaman dia gitu lebih. Kan Rugani udah ada, jadi mendingan yang diduitin Demiral aja. Karena Rugani nggak laku gitu. Rugani nggak laku, ada yang mau. Iya. Mendingan yang diduitin Demiral. Iya. McKennie, gue nggak tahu dia bisa dapat tempat apa enggak sih. Nggak tahu. Cuman Allegri dia lagi, gue dengar terakhir itu dia kabarnya pengen jadiin McKennie itu sebagai penyerang lubang atau AMF, atau dia bergerak sebagai SS gitu, karena ofensifnya lebih katanya. Padahal kalau gue liatin sih McKennie lebih ke defensif gitu kalau gue ngelihatnya. Cuman isu terakhir itu McKennie mau dijadiin penyerang lubang atau AMF. Ya makanya ini bisa terjadi kalau semua pemain squadnya ngumpul dan uji coba. Uji coba betul. Karena uji coba nanti malam cuma seleksi main muda. Tapi ngomong nih, lagi-lagi calon bandera kita cedera, gimana Cap menurut lo Cap? Dybala ya gue sih sebenarnya yang ngeliat Dybala memang menyedihkan untuk 2 musim terakhir ini. Ya. Tetap padahal sebelumnya gua. jadi man of the match Serie A ya. Gue berharap tetap sama Dybala balik lagi performanya. Kalau dia balik lagi performanya, dia memang pemain di bawah Messi dan Ronaldo, artinya setara lah sama Neymar mungkin. Ya gue berharap itu juga sih, karena Dybala itu gimana juga sebutan La Joya itu nggak main-main sih. Bukan hanya sebutan belaka, tapi memang saat dia ngiring bola tuh asyik dilihatnya gitu. Gue berharap dia dari dia pertama kali Allegri datang sampai Allegri cabut, Dybala itu oke. Nggak ada. Dia kan masalahnya menurunnya ketika ada Sarri, tambah lagi pas Pirlo udah. Belas Plus Covid juga kemarin kan dia akhirnya. Jadi menurut gue Dybala, gue berharap musim ini bisa balik, tapi kalau nggak balik juga ya sudah, berarti mentok. Udah Chiesa lah harapannya. Nah, Tech juga gimana nih? Kalau buat gue sih kesempatan terbesar Tech Chesney. Oh Chesney. Chesney menurut gue sih, ya gue pribadi nih, ini kan opini gue pribadi ya, kasarnya terserah yang penonton atau yang lainnya mungkin beda opini, tapi menurut gue Juve kehilangan kesempatan besar untuk ngambil Donnarumma gitu. Gitu, untuk jadi portiere numero unonya Juve. Malah Allegri lebih pengen Tech. Entah itu, gue pribadi nggak tahu nih masalahnya apa, entah karena budgeting atau karena memang strategi view-nya Allegri lebih melihatnya lebih percaya dengan Tech, atau dia mau alokasikan dananya untuk posisi lain gitu. Kalau gue lihat sih pasti budget lah kalau Donnarumma. Tetap budget ya. Donnarumma budget. Karena menurut gue kalau bukan budget, orang dengan free transfer gitu, berarti kan ada sesuatu lain yang bikin kenapa tetap nggak jadi. Ternyata gajinya kan tinggi. Tapi dia kemarin sempat mau diturunin loh kalau Juve. Cuman kan itu isu ya. Itunya isu. Maksudnya dia sempat mau balik lagi malah ke Milan. Itu isunya seperti itu, dengan gaji yang tidak terlalu besar. Tapi karena di Milan pun dia cabut bukan karena dia nggak mau di Milan kan? Karena gaji. Jadi nggak mungkin dong dia ke Juve gajinya lebih kecil dari apa yang dia pengen di Milan. Bukan itu. Jadi beda memang antara Juve sama Milan. Cuman nggak sebesar di PSG gitu. Ya kalau PSG kan nyetak uang. Jadi kalau gue perhatiin dengan strategi ditahannya Tech sama Allegri, ya mudah-mudahan gue nggak berharap itu jadi blundernya Allegri di musim ini. Karena Tech sih nggak banget kalau buat gue gitu. Karena sangat nggak masuk akal Donnarumma nggak bisa direkrut dengan cuma free transfer. Iya. Tapi Italiano lagi. Ternyata suksesornya Buffon di. Kok banyak klub yang nggak mau gitu, misalkan. Ya ternyata kan masalahnya bukan di free transfer sih. Iya. Tapi memang ada. Komisinya aja buat agennya aja udah setara sama nilai transfer. Betul. Gila juga ya. Adapun Pinsoglio sih, gue berharap memang dia terus sih sebagai kapo pemain itu dia. Iya. Penyemangat pemain gitu. Legend di bangku cadangan. Oke. Nah, ini Arthur nih. Arthur banyak orang terkesima nih di awal-awal kedatangan Arthur. Pertama dia adalah pemain dari Barca, dari Brazil. Punya goyangannya bagus, tekniknya bagus. Cuman Cinderella deh, sepatu kaca. Iya. Apa kita emang disengaja diakalin sama Barca, tukeran sama Pjanic, walaupun Pjanic lebih tua, tapi Arthur kaki kaca nih. Waktu Mercato kemarin yang nambah duit Juve apa Barca? Enggak, tuker guling. Ada nambah duit. Ada yang nambah duit. Kalau nggak salah bukan tuker guling yang nambah Barca nambah ke Juve.
Oh. Kenapa baju Juve? Ya nambahnya paling 10 sampai 20 juta. Main tua ditukar sama main muda, nggak taunya main mudanya begini kayak kaca nambah ya. dia. Jadi Pjanicnya dihitung mahal kalau tidak ada swap. Mahal loh. Kan ini nilai swapnya aja dia aja kan kisaran harganya udah 40 50 kan. Tapi Arthur memang terakhir sih memang dapat kabarnya adalah dia sukses operasinya ya. Mudah-mudahan jadi titik baliknya dia untuk top perform gitu. Cuman dia juga dapat satu ya raport merah juga kan. Iya. Blunder. Itu pas liga. raport merah. Mana pas kalau nggak salah tuh lagi ngamanin poin deh untuk bisa terus ada di Liga UC. Iya. Malah dia blunder. Oh, beda foto, recap. Ya beda foto. Bahaya deh. Gak salah beda foto. Ya gimana coba Juve mau ya merajai Eropa atau Scudetto lagi tahun kemarin. Ya kayak Bentancur yang kayak kasarnya tidak pantas seorang pemain profesional melakukan kesalahan fatal seperti bermain itu. Di klub elit tuh nggak boleh salah sih. Salah sih wajar manusiawi, tapi kayaknya sampai 2 kali apa. Kalau udah ceng-cengannya akhirnya kan nggak boleh salah. Iya. Buktinya kita cengin. Benar-benar. Nggak boleh salah. Main di klub elit itu nggak boleh main standar. Iya. Jadi menurut lo kalau ditukar guling atau barter nih masih layak Arthur ini? Gua enggak. Gua mendingan Arthur pertahanin. Dijual lah. Oh, dijual. Jadiin duit. Karena gue ngelihatnya kayaknya kurang visi misi dibanding Pjanic ya, apalagi Pirlo. Jadi lebih ngamanin bola doang. Iya. Dia dapat bola ya diamanin, balikin lagi. Memang kelemahannya Arthur menurut gue direct ball-nya ya. Jadi dia nggak ada visi misi buat nyerang, ngatur tempo penyerangan gitu. Jadi cuman ngatur ritme permainan, keeping ball aja terus. Dan saat ada momen harusnya dia drop ball atau drop pass atau direct ball, dia nggak lakuin itu gitu. Iya, maksud gua ya kalau Pirlo kan sering tuh langsung ya Listener udah paling tektokannya udah Fucini ya langsung. Banyak tuh bola-bola seperti itu yang dari belakang langsung kayak Pjanic juga kan. Iya, Pjanic juga ada. Nah dia itu jarang bola seperti itu. Dia lebih kayak ngamanin bola aja terus ada di Juve. Kalau gue mikirnya gantinya Jorginho kayak gue pengennya gitu. Gue pengennya Jorginho keeping ballnya bagus, direct ballnya, drop ballnya juga bagus gitu loh, terpasnya itu. Itu kayak lagi main Master Liga sih. Karena untuk di kenyataannya juga agak semua adalah duit. Iya. Jorginho malah nggak jadi ya kemarin. Ya jangan kan Jorginho, Locatelli aja muternya. Yang cuma hari ini yang cuma bisa begitu PSG doang. Ya FFP aja ngerem. buat PSG FFP cuma mitos sih. City aja ngerem. Nih Real Madrid udah gentle. Gua nggak boleh main. Gentle dia udah. Ngomong ya. Ngomong. Apa jangan-jangan Agnelli langsung ngomong gitu? Gua nggak akan boleh main kecuali barter. Kita nggak tahu juga. Udah gentle dia. Ya artinya kan sebagai fans juga perlulah sebuah klub besar yang fansnya banyak. Iya. Tahu lah arah klubnya mau gimana yang tapi dia sudah nutup nutup pintu. Jadi fans sudah nggak ngarep siapa-siapa. Iya, yang dijual palingnya. Ketar-ketir siapa yang dijual ini. Udah langsung presiden yang ngomong si siapa? Florentino Perez. Kita nggak mau belanja, ya udah jelas. Nggak perlu ada angan-angan angin surganya. Atau mau model kayak Milan, belinya yang recehan. Iya. Kumpulin. Yang 1 juta euro, yang murah-murah 10 juta euro. Ya memang ini belum berakhir sih mercato Juve. Cuman arah-arahnya sih kayaknya belanjanya nggak banyak. Adem ya. Adem. Karena yang dijual juga nggak agresif. Ya nggak tahu juga ini ujungnya dari mercato ini seperti apa, gue nggak bisa ngebaca. Jadi lo belum tahu, kita belum bisa ngebaca pergantian Paratici ke Chelsea bakal sukses atau enggak ya? Karena kelihatan kayaknya untuk menjual pemain pun masih susah gitu loh. Karena biar gimana pun kita ngomongin era kekinian ya. Kita mulai dari zamannya Juve juara Scudetto ya. Juve juara Scudetto kan sport director-nya kan si Marotta. Marotta baru ke Paratici, baru ke Cherubini ini kan. Nah kalau gue lihat Marotta udah sukses. Paratici ada satu sukses yaitu datangin The Ligt. Betul. Nah tinggal Cherubini nih. Betul. Ya kita memang harus fair karena ini masih sebulan. Kita lihat dulu kerja. Kita lihat semusim, 2 musim, 3 musim. Betul.
apa nih gitu, Zerbuni ini kelebihannya apa? Gitu loh. Walaupun dia belajar dari Marotta dan Paratici. Iya, kalau Marotta itu spesialis pemain sisa. Spesialis ya. Banyak, malah sempet ada pemain-pemain sisa nggak jelas datang, tau nggak lu siapa? Anelka. Iya. Bener. Itu gue sakit hati, jangan ngomongin itu Cap. Karena Ale nggak diperpanjang, malah masukin orang-orang kayak gitu. Jangan ngomongin itu Cap. Karena buat gue Juve bikin sakit hati gue saat itu. Dia ngerasa pengen kayak nyetak kayak Pirlo. Pemain sisa-sisa ini kalau gue ajak ke Juve. Tapi nggak Anelka Banner juga gitu. Ini sih orang gila. Saat Del Piero diputus kontraknya bukan diperpanjang dengan pemotongan gaji, malah datengin Anelka dan Banner. Itu lucu sih menurut gue. Terus Edira kan udah dapat segalanya. Iya. Udah dapat segalanya, UCL, terus World Cup, ya betul. Udah dapat segalanya. Dianggap mungkin udah sisa nih di Madrid. Yeah. Emang bener bagus. Bagus sih, akhirnya kan bawa final kan, walaupun gagal. Gitu. Dan itu terjadi lagi di Merda. Iya. Datengin Alexis Sanchez, datengin Vidal, Leong. Iya, datengin Vidal. Gayanya emang begitu Marotta. Iya betul. Nah, ke Paratici ini kayak ada perubahan yang menurut gua lumayan agak membuat ini klub menjadi klub besar. Delik kan namanya mencuat tuh di 2018. Besoknya langsung di Juve. Agresif lah ya katanya dalam pembelian. Iya. Cuman Paratici menurut gua kelemahannya ya dijual pemain sih. Akhirnya beberapa pemain putus kontrak. Dan caranya menurut gua salah, terlalu besar gaji buat pemain-pemain yang free agent sebelumnya gitu. Ya kayak Ramsey, Arthur kan hasil akhirnya susah. Hasil dari ininya Paratici. Iya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini nih. Intinya mercato Juve adalah Locatelli. Ini udah bentuknya seperti kisah apa ya? Nggak ada ujungnya ini. Nggak ada ujungnya. Itu belum ada ujungnya. Setiap hari itu kalau info tentang mercato Juve, interest meeting between Sassuolo. Akhirnya seminggu nanti meeting lagi, seminggu lagi meeting lagi, terus aja nggak jadi Locatelli. Sedangkan kayak De Paul langsung jadi eksekusi sama Atletico Madrid. Kemudian beberapa orang juga sudah deal gitu loh. Sanko terakhir gitu ke Gue balik lagi sih, ini pure murni masalah keuangan. Iya, gue ngeliat juga Agnelli sebagai presiden memang ngejaga banget sih yang namanya income sama karena memang pertama TV. Pemain tengah dibutuhkan. Kalau nggak dibilang dibutuhkan kan nggak mungkin kan ngejar terus. Betul. Iya kan. Kedua juga skemanya kelihatan maunya keluar duitnya dikit. Bahkan minjem. Iya. Skemanya kelihatan mau keluar duitnya dikit. Ya mungkin ini berawal dari pemain yang belum ada kejual. Ya, nggak ada modal. Nggak ada modal untuk. Nggak ada modal. Itu. Atau mungkin mau memperhatikan capital gain kan. Jangan sampai beli ini pemain ada yang nggak kejual akhirnya pengeluaran lebih bengkak. Makanya tadi gue bilang karena ini pemain nggak ada yang cabut. Ini menjadi susah. Locatelli. Nah ini harusnya sih skillnya kayak begini untuk bisa ngejual pemain yang ada. Betul. Karena pemain Juve kan nggak jelek-jelek juga kalau mau dijual. Ya kalau dijual ke Mediocre malah laku-laku aja sebenarnya nggak mau dirugani lah. Iya. tapi berapa pun ya kasarnya hitungannya kan seperti itu harusnya. Ngejual si misalkan ngejual Danilo atau ngejual Desiglio. Ramsey. Ya Ramsey masalahnya digaji. Tapi menurut lo Locatelli ini bakal seperti apa nih? Bakal seperti Federico yang pertama atau Federico yang kedua? Karena kan dia seorang Italiano, karena bukan 1-2 orang yang menyaksikan yang mengecilkan Locatelli gitu. Gue sih Locatelli pasti bisa berkembang di Juve ya. Karena memang kan dia udah ada di lingkungan Serie A. Tapi ada di tim yang memang bagus-bagus pemainnya. Kemarin itu kan di Sassuolo karena memang nggak semua pemain itu mensupport. Iya kan? Dan dia bagus kalau memilih Juve dibanding dia harus ke Liga Inggris misalkan ke Arsenal. Iya, jadi menurut gue ini bisa berkembang, apalagi kalau dia tinggi inti. Ya gue rasa Bentancur udah memang harus berpikir ulang untuk bisa mempertahankan tempatnya. Kecuali dia mau digeser jadi Mezzala ya. Iya. Allegri kan seneng banget sama Bentancur. Tapi Allegri seneng Bentancur karena bisa bermain melebar ya. Iya. Jadi seorang yang sebelum back gitu loh. Kalau ini kan di plot nanti DMF murni. Jadi kalau gue ngeliat sih Locatelli ini nggak harus bermain di MF juga nggak apa-apa, tapi bisa kayak Hediranya Next Hedira ya. Iya, tahu-tahu ada.
di kotak penalti nyolong nyundulan, Iya, atau nyolong. tendang. Ya kayak waktu gol Italia kan. Iya, dia gue juga benar. Iya kan. Dia tahu ruang mana kapan ngesut, dia tahu kapan dia masuk ke dalam Iya, kotak atau kapan penalti. nyusup benar. Cuman gue perhatiin memang Locatelli buat gue pribadi bakal bagus sih. Kenapa bakal bagus ya? Gue melihatnya gini, dia pengen ke Juve gitu. Benar-benar Nah, dia hatinya pengen ke Juve. Oke, ada kayak gua rasa udah berarti. Nggak ada lagi slide-nya berarti udah ya. Iya. Berarti itu aja ya. Berharap sih next Mercato kita udah nggak bahas Locatelli lagi. Iya. Caranya yang lain ya. Iya. Udah nggak bahas Mercato. Ini kita kayaknya isinya Mercato terus ya. Nggak ada lagi. Waktu Mercato ya. Harapan lu Mercato selain pemain yang diincer, ada pemain nggak yang pengen lu incer? Kalau lo ada kebebasan kayak main Master Liga Main kayak Master Liga ya, Jorginho gua. Jorginho. Tetap gue Jorginho. Gue tetap pengen Juve punya leader di lini tengah. Oh gitu ya. Iya. Karena sekalipun Jorginho di duetin sama Locatelli kemarin di Italia ternyata enggak kaku-kaku banget. Kalau gua mungkin Gosen ya. Oh, Gosen, kiri ya. Karena Gosen. gitu emang kiri juga lemah sih betul. Oke, gitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Masih terus tentang Mercato sampai nanti kita di kick off Serie A. Oke, see you. Fino alla fine. Forza Juve.